ahli sebelumnya, ahli hukum lingkungan telah menerangkan dalam persidangan ini terkait dengan prinsip-prinsip dari hukum lingkungan itu sendiri, ya, yang meliputi revisionary dan seterusnya. Kami tidak menanyakan itu lagi. Yang kami tanyakan dengan ahli bagaimana prinsip-prinsip yang tadi, kehati-hatian, pencegahan dan seterusnya itu, jika diterapkan dalam konteks gugatan perdana yang diterapkan oleh stakeholder maupun stakeholder, mohon ahli bisa elaborasi. Ya, prinsip lingkungan hidup ini saudara ahli baiknya bisa dibawa supaya belum satu lalu juga cukup kedengaran? Maaf. Jadi begini, yang dituangkan di dalam SK itu semuanya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang harus dipahami, harus dimengerti, harus diperhatikan, bahkan harus dilakukan oleh semua orang yang berkecimpung di dalam masalah lingkungan hidup. Stakeholder lah, shareholder lah, bahkan juga bagi para penegak hukum. Sebab hanya prinsip-prinsip itulah yang bisa menjaga kelangsungan hidup daripada lingkungan itu sendiri. Saya tidak bisa menerangkan satu-satu prinsip karena saya bukan ahli lingkungan, tapi yang saya katakan lihat dari prinsip itu apabila dilaksanakan dengan ketaatan, di sini harus ada sebuah ketaatan, ya, maka lingkungan hidup itu aman. Itu saja yang saya jelaskan. Baik, ahli sebelumnya, ahli lingkungan yang sudah kami sempat menyampaikan terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut ahli sebelumnya itu merupakan struktur, bukan satu kutub yang berlawanan. Bisa saja di tengah-tengah. Mohon ahli jelaskan terkait dengan gugatan yang menyangkut prinsip kehati-hatian dan pencegahan. Jika diterapkan dalam gugatan melawan hukum, ahli bisa jelaskan menurut RV atau Baiklah, agar kita dapat arah yang straight, ya, kita bicara gugatan dulu. Konvensional hakim terutama, ya, dalam menanggapi gugatan itu pedomannya pada HIR yang kadang-kadang juga menggunakan RV. Dalam RV 102 kalau tidak salah, bahwa gugatan itu ada 3 macam. Pertama, gugatan hak persoalan. Kedua, hak gugatan terkait dengan hak kebenaran. Yang ketiga adalah gugatan campuran dari keduanya. Yang persoalan ini timbul dari hak persoalan ada 2, yaitu perjanjian atau ingkar janji. Yang kedua adalah PMA. Pada umumnya yang saya baca, yang saya ikuti, gugatan-gugatan lingkungan hidup ini didasarkan pada PMA. PMA itu sendiri saya kira sudah tahu ada 4 utama unsurnya. Ada perbuatan penegak hukum, yang kedua ada kerugian, ada kesalahan, dan kemudian ada hubungan kausal antara kesalahan. Perbuatan sendiri ada 4 kriterianya, saya kira tidak perlu dijelaskan. Kemudian dalam perkembangannya, oleh karena unsur kesalahan dalam masalah lingkungan sangat sulit untuk dibuktikan, maka tidak saja di lingkungan hidup sebetulnya dalam zaman-zaman terdahulu dalam beberapa kasus kesalahan ini sulit dibuktikan, maka diintroduksilah apa yang disebut dengan strict liability, di mana di situ hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur kesalahan. Tapi harus dipahami, strict liability bisa digunakan manakala strict liability kan artinya hakim tidak mempertimbangkan faktor kesalahan atau yang baik berupa sengaja ataupun kelalaian.
tidak harus ke situ, atau dengan kata-kata lain tidak perlu didasarkan pertanggung jawab yang tidak perlu didasarkan adanya negligence maupun intent. Yang penting di sini adalah yang dilanggar itu adalah suatu kewajiban absolut untuk mengadakan tindakan-tindakan yang membuat segala sesuatu selamat. To make something safe, itu kata Donald Lake. Untuk prinsip-prinsip ataupun kewajiban-kewajiban yang mengharuskan seorang untuk menjaga keamanan, itu strict-liability-nya. Kemudian karena itu apabila menyangkut itu, maka strict-liability tidak perlu dibuktikan, tidak perlu dipertimbangkan oleh cukup kewajiban bukti. Sekarang dalam menerapkan strict-liability itu disarankan oleh SK tadi, hakim misalnya mampu seperti yang katakan tadi melakukan judicial activism. Judicial activism ini kalau kita belajar dulu mungkin hampir sama dengan pedoman hukum, akan tetapi ada sangat beda. Bahwa kalau dalam judicial activism hakim diharapkan mampu untuk tidak terikat kepada apapun, tidak usah kepada presiden, tidak usah terikat kepada petunjuk-petunjuk yang yang penting bahwa yang kami tegakkan itu adalah public welfare. Kalau kita kaitkan dengan strict liability, benang merahnya di situ. Strict liability boleh dilakukan pertanggung jawab tanpa kesalahan bila menyangkut masalah breaking the absolute duty to make something safe, yang berarti juga memikirkan masalah keselamatan publik. Judicial activism digunakan untuk seperti itu juga, welfare, public welfare. Apa bedanya kan? Sama. Disitulah makanya untuk strict liability itu Mahkamah Agung dari awal sudah mengatakan bukan adalah judicial activism. Selanjutnya mengenai precautionary principle itu dalam putusan Mandalawati sudah dikatakan principle of cautionary ini sudah diterima sebagai suatu iskopir, suatu norma pentur yang tidak boleh diabaikan begitu saja, harus diikuti. Apa syaratnya? Bahwa itu kembali seperti tadi, itu juga mengenai masalah public welfare. Makanya Mandalawati lalu mengatakan itu mereka sebagai prinsipal keadilan sosial sehingga harus diikuti. Apakah dalam praktik dan berdasarkan keahlian dari ahli undang-undang di Indonesia ini, ya, apakah telah mengakomodir prinsip-prinsip yang Bapak tadi ahli sampaikan? Undang-undang lingkungan hidup sendiri sudah mengakomodir. Saya lupa pasal mengatakan bahwa setiap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan B3, limbah B3 dan yang menimbulkan akibat karena pasalnya itu inherent ataupun sama dengan apa yang dikatakan di dalam strict liability, kita harus aktivitas yang menimbulkan, yang dapat menimbulkan suatu ancaman yang serius. Bagaimana terkait dengan undang-undang lingkungan hidup? Di sini ada satu peraturan yang menjelaskan, yang menyatakan bahwa pemegang izin hak penguasaan hutan dan sebagainya itu bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Itu sudah termasuk mengakomodir strict liability tadi. Persoalan akan diterapkan atau tidak itu kewenangan di majelis